Shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam situasi cuaca yang sedap-sedap dingin. Banyak sedap-sedap dingin ini kita banyak yang susah beranjak dari tempat tidur. Tapi kita bersyukur kita bisa bertemu hari ini dan kita percaya bahwa kita menikmati Tuhan dalam ibadah minggu ini, merasakan kehadiran Tuhan dan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk masuk dalam saat teduh dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk rahmat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk kehadiran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya coba jemaat untuk kita berdiri. Mari kita pujikan. Kami puji dengan riang Allah yang besar, Allah yang agung. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 40 ayat 3 dan 4. Mazmur 40 ayat 3 dan 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Teman silakan duduk. Mari kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau terus meninggikan Dia, merasakan kehadiran Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Kita mau berkata, Haleluya, Kau Allah yang kuasa. God mighty reign. Mari kita sembah Dia.
Kami mau terus memuji, kami terus mau menyembah, kami mau tinggikan nama-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua kita katakan amin. Lihat sebelah kiri kanan, senyum, senyum, sapa. Ya, jangan kiri kanan cuma menyeberang. Kita ada sekitar 50.000 orang di sini. Yes. Coba berikan salam kiri kanan, salam menyeberang. Iya. Kalau dia wajahnya masih belum tersenyum, coba tersenyum, coba tersenyum. Yang pakai masker coba tersenyum, matanya tersenyum, matanya tersenyum. Oke. Mari kita tetap berdiri dan kita akan pujian. Haleluya. Mari tepuk tangan. Hallelujah.
bersamamu Yesus. Kanan kiri Ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus sama-sama. selalu manis dan sehat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Ya. Ada sukacita, amin. Amin. Kalau ada sukacita ketika kita masuk dalam firman Tuhan, kayaknya lebih gampang firman Tuhan masuk. Yes. Amin. Amin. Kita lebih konsen, kita lebih fokus. Mari kita tetap bersukacita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa dalam hidup kita, siapa lagi yang kita andalkan? Mungkin ada suka, ada duka, ada luka-luka di dalam hidup kita yang kita alami. Memasuki tahun baru ini, kita mungkin sudah dihadapkan dengan banyak hal. Ada yang sakit, ada yang mengalami kesulitan, apalagi situasi sekarang, hujan, ada yang alami banjir. Tetapi yang kita andalkan adalah Kristus Tuhan kita. Mari kita katakan bahwa hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
Ini pengakuan kami Bapa. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang menjadi tempat pengaduan kami, yang menjadi batu karang pelindung kami, dan sumber pengharapan bagi kami. Kami tidak ada mengandalkan kekuatan lain di dalam hidup kami selain pada Engkau. Dan benar ya Tuhan, kami menyaksikan di dalam hidup kami bahwa keberadaan hidup kami adalah keberadaan karena Engkau. Kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu ya Tuhan selalu mengiringi kami, selalu menjadi pintu bagi kami akan datangnya pertolongan, akan datangnya kesembuhan, akan datangnya segala sesuatu di saat kami terjepit. Engkaulah yang menjadi pelega bagi kami. Oleh karenanya ya Tuhan, tak habis-habisnya kami mensyukuri Allah seperti Engkau. Engkau menjadi Allah kami yang setia. Engkau menjadi Allah yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan. Dan betapa hinanya kami ya Tuhan, ketika kami hidup diberkati, dilindungi, disertai, dan mendapatkan janji-janji Tuhan, kami justru menjadi pelaku yang tidak setia. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami mau terus belajar ya Tuhan. Kami terus mau belajar setia dan belajar mengandalkan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar berkumpul untuk menikmati hari Minggu ini ya Tuhan, tapi kami mau bersekutu, menyatukan hati kami, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pada waktu yang singkat ke depan ini ya juga ya Tuhan, kami membiarkan Engkau berbicara. Bahkan kami mempersiapkan hati kami, telinga kami, hidup kami ya Tuhan, untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah yang Engkau Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau sampaikan ke tengah-tengah kami. Apa yang menjadi teguran-Mu, apa yang menjadi nasihat-Mu, apa yang menjadi didikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sampaikan ya Tuhan. Kami siap membuka hati dan telinga kami ya Tuhan, untuk Engkau tegur, untuk Kau didik. Dan biarlah ya Tuhan, hati kami adalah hati yang mau dididik, hati yang mau mendengar, dan hati yang mau turut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat, pemahaman, sehingga kami boleh benar-benar menikmati dan mendapat rema dari firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk duduk dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026. Semoga sukacita Natal dan semangat tahun baru memperbaharui kita menjadi pribadi yang lebih tahu bersyukur, ya, dan semakin mengenal jati diri kita sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Amin. Inilah yang harus menjadi pembuka bagi kita untuk menikmati tahun 2026. Kita tahu semakin tahun itu semakin tahun yang sulit, ya. Tetapi kita tidak mau mempersulit diri dalam hidup kita, karena kita tahu pengharapan kita kepada siapa. Amin. Dan
Sungguh merupakan kehormatan dan sukacita yang besar bagi saya untuk dapat berdiri di mimbar ini, berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari pagi ini. Izinkan saya kembali memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Janfrido Maringantua Siahaan dari Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Dan saya percaya kita berkumpul di sini bukan hanya sebagai jemaat, tetapi juga sebagai umat yang percaya, yang mungkin datang dengan berbagai beban, berbagai harapan, berbagai juga kita mungkin masih juga membawa luka-luka dalam hidup kita ini. Kita pasti tahu bahwa semakin hari dunia ini semakin berat, semakin sulit, semakin jahat. Apalagi dalam kondisi perekonomian dunia yang sekarang ini juga semakin buruk, ya kan? Maka kita seringkali merasa kok rasanya berat sekali ya. Bangun pagi hari aja kadang-kadang kita sudah berpikir beban kita, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana ini kesulitan-kesulitan ini, bagaimana ini masalah-masalah cicilan, bagaimana ini masalah-masalah yang lain yang datang. Ada yang bilang sama saya nih, udah Pak Pendeta, kenapa kamu harus terlalu ambil pusing sih? Hei, siapa yang mau ambil pusing? Pusing itu datang sendiri, masalah itu datang sendiri, gak usah diundang juga datang, gak usah diambil. Tapi kita kadang-kadang jadi pendeta, apa yang menjadi beban di hati dalam pergumulan jemaat itu kita ambil, kita pikirin. Aduh, bagaimana dia ini? Sudah dapat SP2 dari perusahaan. Aduh, bagaimana dia sampai nanti kalau dia dapat SP3 dia kehilangan pekerjaan, anak istri yang mau makan apa itu jemaat? Aduh, kalau banjir rumah jemaat ini, aduh gimana itu anak-anaknya? Mau tidur tidak bisa, harus tidur di sofa, tidur di kursi. Karena tilamnya aja sudah ngambang. Aduh, bagaimana kita ini nggak kepikiran? Tadi pagi aja saya jam 5 sudah dapat kabar rumah kebanjiran di Cakung. Rumah teman saya, sahabat baik saya, kebanjiran. Memang semata kaki, tapi karena tempat tidur tidak pakai rusbang, tidak pakai tempat tidur itu memang langsung ke lantai, itu terpaksa diangkat semua barang-barang. Anak-anak untungnya hari Minggu tidak sekolah. Kalau ibu-ibu pagi-pagi sudah langsung kan bergegas, masak telur, masak ini, bikin lagi mau antar anak sekolah. Ini anak-anak sudah tidak tidur dari jam 1 pagi karena air sudah masuk. Pasti kepikiran. Kita punya masalah. Bahkan juga kita kepikiran masalah orang lain. Nah, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang mungkin terdengar paradoks, bertentangan satu sama lain, ya. Namun ini adalah suatu hal yang relevan dengan realitas, kenyataan dalam iman kita. Judul tema pada pagi hari ini adalah menari bersama luka. Menari bersama luka ketika tubuh-tubuh tersisi menjadi terang. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya 49. Yesaya 49 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Judul perikopnya adalah hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya.
Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan terlebih lagi yang melakukan kehendak firman-Nya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kita punya judul yang sangat menarik dari bagi ini, menari bersama luka. Puitis sekali, ya, menari bersama luka. Diksi ini Bapak Ibu sekalian bukanlah judul drama Korea, bukan judul drama Korea yang mengajak kita untuk seperti merayakan penderitaan atau bersukacita atas kesakitan. Ya, itu nggak make sense sama sekali. Bukan seperti itu tujuannya. Menari bersama luka itu adalah sebuah diksi yang bisa katakan metafora, perumpamaan yang dramatis dan mendalam tentang bagaimana kita ini sebagai manusia, kita ini tidak luput dari kesedihan, kita tidak luput dari kekecewaan, kita tidak luput lagi bahkan dari penolakan orang-orang. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua ini juga pernah mengalami penolakan dari orang lain. Ada orang yang tidak mau menyambut salam tangan kita. Ada orang yang memang mungkin menolak, bahkan senyum sama kita pun nggak mau. Terlalu mahal senyumnya sama kita, Bapak Ibu. Dan sementara kita murah senyum. Memang Tuhan suruh kita murah senyum, tapi orang lain senyumnya mahal. Kepada kita seolah-olah harus kita beli senyumnya, barusan dia mau senyum sama kita. Itulah yang banyak dialami para hamba Tuhan, termasuk kita. Ya, tetapi di balik kepedihan, luka, kekecewaan, bahkan penolakan itu Bapak Ibu, kita justru menemukan jati diri kita ini sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, sekaligus juga paling dikasihi olehnya. Tuhan menunjukkan kepada kita lewat situasi-situasi yang ada dalam hidup kita ini. Manusia banyak yang menolak kamu, tetapi aku menciptakan kamu dengan sengaja, dan engkau adalah orang-orang yang aku kasihi, bahkan paling aku kasihi dari segala makhluk. Itulah yang diinginkan, atau mungkin para penulis judul atau tema ini ingin menyatakan kepada kita, ingin ingatkan kita. Mungkin seringkali kita menjadi minder hanya gara-gara penolakan orang lain, atau kita dikecewakan oleh orang lain, atau banyak luka di hati kita ini karena perbuatan orang-orang lain kepada kita. Tapi Tuhan justru mengatakan bahwa menarilah bersama luka, menari bersama. Menari bersama luka sejatinya bicara tentang keberanian untuk tidak lagi menyangkal rasa sakit. Kita tahu bahwa itu sakit, kita rasakan kok.
Kita tidak bermaksud untuk berpura-pura tidak sakit kalau dilukai. Tidak. Enggak, Bapak Ibu. Tapi justru kita dikuatkan dengan penghiburan itu. Biarlah orang lain menghinaku. Biarlah mungkin orang tidak menganggap aku. Tapi satu andalanku, Tuhan selalu memperhatikan aku. Tuhan selalu peduli pada luka-lukaku. Dan kita bertumbuh dewasa. Kita bertumbuh lebih kuat. Bapak Ibu pernah memperhatikan nggak? Kalau ada nyamuk, kita semprot dengan baygon misalnya ya, dengan baygon. Tapi dia lolos. Mungkin dia tidak terus mati. Gara-gara semprotan kita itu. Mungkin semprotan kita itu kurang kena fokus sama dia. Dia masih bisa terbang. Percaya nggak Bapak Ibu? Nyamuk satu itu malah tambah kuat Bapak Ibu. Ya. Kalau seseorang itu ingin dimatikan, tetapi dia lolos, dia justru bertumbuh semakin kuat. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Menjadi dewasa, bertumbuh semakin kuat. Inilah yang disebut perkara bagaimana menari bersama luka. Ini adalah bagaimana kita menemukan kekuatan untuk bergerak maju, bukan tanpa luka. Tapi dengan luka itu kita mengubahnya menjadi bagian dari cerita kita, menjadi sebuah kesaksian tentang anugerah yang memampukan kita. Kita tahu jadinya bukan karena diri ini kuat, tapi karena Tuhanku aku kuat. Aku lewati, aku lalui segala yang buruk. Dengan luka-luka, dengan kesakitan, dengan kepedihan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, bisa dikatakan bahwa kita bayangkan misalnya seorang penari balet Bapak Ibu yang kesandung sebelum atraksinya, sebelum dia diundang ke mimbar, sebelum dia diundang dia ke pagelaran untuk balet itu Bapak Ibu, ke arena seperti itu Bapak Ibu. Dia tersandung Bapak Ibu dan kelingkingnya luka. Tapi karena hari itu dia harus show, dia harus menunjukkan bagaimana indahnya olahraga balet ini Bapak Ibu. Dia tetap tampil prima. Dia menahan rasa sakit, dia menahan air matanya demi sebuah pertunjukan yang akan memukau banyak orang. Siapa bilang dia tidak sakit? Kelingkingnya sakit. Kalau seorang penari balet Bapak Ibu harus menahan sakit di kaki, apalagi di kelingking, itu sangat sebenarnya sangat mengganggu sama sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita menyembuhkan rasa sakit di mata kita Bapak Ibu? Bagaimana kita nggak mengernyit mata kita itu kalau kaki kita sakit, tapi harus dipakai. Dipakai untuk menjejakkan kaki, dipakai untuk melompat, dipakai untuk berlari. Tapi seorang penari balet, dia harus mengutamakan tampilan yang begitu prima, begitu indah. Dan itu menjadi kesaksian bagi penonton. Wow, dia luar biasa. Demikian juga Tuhan mau pakai kita. Kesaksian-kesaksian karena luka kita itu, karena betapa pedihnya yang kita rasakan, betapa kecewanya kita kepada orang lain, betapa besar penolakan kita, rasa minder kita ini. Karena telah mungkin kita mengalami dipermalukan oleh orang lain, tetapi kita tetap mau tampil prima. Kita mau tetap tampil sebagai kesaksiannya Tuhan. Betapa besar anugerah Tuhan, betapa indahnya pengampunan, betapa besarnya kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita persaksikan kepada orang-orang. Menari bersama luka adalah deklarasi iman bahwa bahkan dalam kerapuhan, siapa bilang kita sangat kuat? Enggak, kita tahu kita lemah. Kita tidak makan daging setiap hari. Kita tidak makan yang hebat-hebat, ikan salmon, ikan apa, enggak. Tetap aja kembung rebus.
Tetap aja tempe, tahu, pakai sambal aja sudah terasa sedap. Orang lain boleh makan bermewah-mewah, tapi kita tetap bersyukur dengan apa yang disediakan oleh Tuhan untuk hidup kita. Itulah kekuatan kita. Orang lain nggak makan yang enak satu hari, nggak ada daging satu hari di meja, sudah memberengut mukanya. Tapi kita santai aja. Nggak ada lele belum pun jadi, nggak ada ini yang lain pun jadi, nggak ada tempe ya, bala-bala pun jadi. Apapun bisa. Betapa kuatnya daya hidup orang-orang yang tahu diri, tahu bersyukur. Itu alat hidupnya, benar-benar kuat ketahanannya. Kenapa? Masalah bencana, masalah ancaman sudah sering dia lalui. Nas Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 ini sebuah nas yang berbicara tentang panggilan seorang hamba Tuhan yang diutus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Meskipun dia sendiri mengalami perasaan ditolak, usahanya bahkan sia-sia, sepertinya nggak ada yang berkembang, sepertinya nggak ada prospeknya, nggak ada masa depannya apa yang dia kerjakan. Tapi itu adalah penilaian dia, penilaian kita. Sepertinya tidak ada kemajuan Tuhan, apa yang aku kerjakan, gini-gini aja hidupku terus. Kita mengeluh, seolah-olah hidup kita itu tidak punya arti, tidak punya makna. Seringkali juga ini termasuk mendera hati hamba Tuhan. Seringkali seorang pelayan hamba Tuhan merasa bahwa kok pekerjaannya, pelayanannya tidak dihargai jemaat. Kok jemaat merasa bahwa aku ini masih kurang kurang saja. Banyak digerutui jemaat, banyak merasa bahwa jemaat merasa gitu-gitu aja ya pekerjaannya. Ibu pendeta ini, bapak pendeta ini. Kita juga mengalami masalah seperti itu. Kita juga sering tertuduh merasa seperti itu, Bapak. Nas ini memperkenalkan kita kepada hamba Tuhan yang sejak dalam kandungan katanya sudah dipanggil dan dibentuk oleh Allah. Dia dikatakan bahwa anak panah pilihan yang akan ditembakkan. Tapi dia masih tersimpan dalam tabung Allah. Namun di tengah panggilan yang agung ini ada pengakuan yang jujur. Aku telah susah payah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Ini adalah suara hati yang mungkin sering kita rasakan. Tapi kan Allah tidak berhenti pada kehidupan kita sekarang ini saja. Kehidupan masih terus berlanjut. Ia menegaskan kembali tujuannya. Allah menegaskan kembali tujuannya kepada kita. Hambaku ini akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, dan mereka yang dihina akan dihormati. Inilah misi Allah yang ada, didoktrinkan, yang diinjeksi ke dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Inilah yang diinjeksikan seperti infus dalam hidup kita. Dari nas ini saya ingin membagikan 2 poin penting yang menginspirasi kita untuk menari bersama Luka dan menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan tubuh-tubuh tersisih. Manusia-manusia, orang-orang yang disisihkan, yang merasa tersisih dari dunia ini. Pertama, kita dipanggil dan dibentuk di tengah keterasingan dan kekecewaan. Ayat 1 sampai dengan 4 Yesaya 49 ini adalah potret luar biasa tentang panggilan ilahi, tapi juga ungkapan tentang bagaimana pengalaman kita sebagai manusia itu, kita ditolak, kita kecewa, kita merasa pahit. Orang-orang gak menerima kita. Tapi siapa sih
Siapakah nabi yang tidak ditolak? Justru kalau nabi yang diterima dengan sukacita, justru adalah nabi yang tidak berbicara tentang kebenaran. Justru nabi seperti itulah nabi yang hanya bicara tentang kebaikan dan kemurahan dengan anugerah yang tidak ada harganya. Nabi-nabi yang menjanjikan harapan yang palsu. Bapak Ibu bisa baca Alkitab ini, tidak ada nabi yang benar-benar langsung diterima. Bahkan termasuk Yesus sendiri pun ditolak. Ditolak di kampungnya. Tidak ada yang percaya Yesus sebagai Mesias. Tidak ada yang percaya Yesus sebagai nabi. Segala macam mujizatnya kenapa tidak berlaku di kampungnya? Karena memang tidak ada orang yang percaya sama dia. Segala mujizat Yesus dilakukan di luar kampungnya sendiri. Itulah penolakannya. Kalau Yesus saja ditolak, apalagi kita lah. Ya kan? Ini menjadi suatu permakluman, menjadi suatu penghiburan juga bagi kita. Ya, kadang-kadang kita bahkan tidak diterima oleh keluarga kita sendiri, mengingat masa lalu kita. Orang selalu stigma dengan masa lalu. Lah, Pak Selmi ini dulu, aduh, jahatnya dia, mana mungkin dia jadi pendeta. Kalau dia jadi pendeta, pasti. Coba, aku ragu dia. Benar nggak hidupnya? Saya juga. Ya elah, pendeta Jan Frido Siahaan jadi pendeta. Manusia egois itu dari dulu. Dia gak ada pandang orang lain. Kalau dia bisa dapat duluan, dia dapat duluan. Kalau dia bisa dapat lebih besar, dia dapat ambil lebih besar. Kalau dia dapat sesuatu kesempatan, dia gak pernah pikirkan orang lain. Gak ada yang mau percaya. Belum lagi dengan latar belakang saya. Kamu kan tamat teknik S1-nya. Kenapa kamu jadi pendeta? Pasti karena kamu lihat ada pendeta-pendeta lain gara-gara khotbah kemakmuran, kamu sekarang mau jadi pendeta karena ternyata pendeta bisa lebih kaya daripada insinyur ya. Orang lain bisa bicara begitu. Kok kamu mau jadi pendeta? Nah, orang meragukan tujuan kita, maksud kita. Itu direndahkan orang. Biasa bagi saya. Saya tidak lagi mau masukkan ke hati apa yang perkataan orang kepada saya yang buruk, yang curiga, yang apa tidak. Saya lebih bagus berbicara tentang buah kehidupan saya kepada orang lain tanpa harus menyatakan secara lisan. Enggak. Berbuih-buih pun mulut kita, Bapak Ibu, menyatakan diri kita, jati diri kita sekarang ini sudah berubah, sudah begini. Mana ada orang mau percaya? Mana ada orang punya waktu mendengarkan kita berbuih-buih, berbusa-busa ngomong tentang siapa diri kita sekarang? Percuma. Nyatakan lewat buah kehidupan. Itu jauh lebih efektif. Nah, betapa seringnya kita juga merasa kepahitan. Kita merasa telah berjuang keras, mencurahkan waktu dan tenaga, tapi hasilnya nihil. Bahkan kita merasa diabaikan, tidak dihargai atau terasing. Itulah luka yang mendalam, luka kekecewaan dan perasaan tidak berarti. Di Indonesia ini banyak, Bapak Ibu. Kita melihat sekali banyak tubuh-tubuh yang tersisih, yang mengalami keterasingan dan kekecewaan. Bayangkan Bapak Ibu seorang aktivis lingkungan, saya tidak perlu sebut namanya ya. Seorang aktivis lingkungan yang termasuk juga tetua adat, termasuk juga bagian dari anggota legislatif Bapak Ibu, pemelihara adat di Papua, berjuang mati-matian melindungi hutan adatnya dari perambahan ilegal yang mau mengkonversi hutan alami menjadi kebun sawit, tapi justru dia mengalami intimidasi, dilaporkan balik, merasa perjuangannya sia-sia di hadapan kekuatan mola dan kekuasaan. Ada orangnya. Nyata ini Bapak Ibu. Datang dari Papua, berbicara, mau ketemu dengan presiden, mau ketemu dengan anggota DPR. Memang diterima.
Dia diberikan ngomong sebentar, dibatasin waktunya. Habis itu apa Bapak Ibu? Tidak dihiraukan apapun pengaduannya. Sementara alat-alat berat masuk, merambah seluruh hutan. Habis digilas oleh alat-alat berat. Ada juga kelompok minoritas, baik etnis, agama, gender yang merasa suara mereka nggak didengar, hak mereka diabaikan dan keberadaan mereka seolah-olah tidak diakui di bangsa yang besar ini Bapak Ibu. Seperti guru-guru honorer yang dilupakan nasibnya padahal telah mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun dengan honor hanya 300.000 sebulan. Itu pun seringkali dirapel. 6 bulan baru terima sekali. Bayang, masih ada di negeri ini. Mereka itu adalah tubuh-tubuh tersisi yang telah bersusah payah dengan percuma dan menghabiskan kekuatan secara rasanya sia-sia Bapak Ibu. Mereka merasa tersia-sia loh, serius. Tapi kita bisa melihat para nabi dan rasul di Alkitab pun penuh pengalaman yang serupa. Ambil contoh Nabi Yeremia, dia dipanggil Allah juga sejak dalam kandungan. Sama seperti hamba Tuhan Yesaya ini Bapak Ibu. Tapi sepanjang pelayanannya dia menghadapi penolakan, dia menghadapi ejekan, bahkan ancaman pembunuhan dari bangsanya sendiri, dari saudara-saudaranya sendiri. Inilah ironinya. Inilah ironinya orang benar, orang yang mau ikut Tuhan. Jadi jangan kira kalau jadi orang Kristen itu gampang. Enggak segampang itu, enggak semudah itu. Bahkan mungkin banyak kesulitan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita datang kepada kita tanpa diundang. Dia bersusah-susah payah dengan percuma di mata manusia. Namun justru di tengah luka-luka penolakan dan kekecewaannya itulah Allah membentuknya menjadi seorang nabi yang teguh, yang suaranya tetap bergema hingga kini. Ingat, Yeremia bisa membangunkan tulang-tulang tengkorak menjadi hidup kembali. Itu luar biasa. Saudara-saudara, Allah memanggil dan membentuk kita bukan setelah luka kita itu sembuh. Luka kita itu masih berdarah-darah, luka kita mungkin masih menganga Bapak Ibu. Melainkan di tengah-tengah luka itu dia tidak melihat kelemahan kita justru menjadi penghalang, melainkan sebuah lahan di mana kuasanya dapat dinyalakan. Luka-luka kita itu tidak dalam keadaan sembuh barusan kita berjuang, barusan kita melawan. Tapi dalam luka yang bernasib berdarah, luka yang mungkin masih menganga itu, kita tetap bertahan. Inilah langkah pertama dalam menari bersama luka. Mengakui panggilan Tuhan bahkan ketika kita merasa paling tidak berdaya. Kadang-kadang kita merasa miris, kok begitu ya semua orang sama saya. Kita merasa di titik nadir, kayaknya aku salah deh menjadi hamba Tuhan. Kayaknya sepertinya aku salah menjadi orang percaya. Kok hidupnya seperti ini? Tetapi lihat, justru kadang-kadang di titik nadir itulah Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Dia justru menarik kita dari rasa nyaman, justru masuk ke dalam pergumulan agar kita merasakan kuasa penyertaan Tuhan di tengah gelombang pasang kehidupan. Di sanalah relasi personal kita dengan Tuhan benar-benar terjadi. Di sana kita benar-benar merasakan bahwa pertolongan Tuhan ini bukan pertolongan si ini, bukan pertolongan si yang sana, tetapi benar-benar Tuhan yang bertindak menolongku, yang mengangkatku dari keterpurukan. Kadang-kadang memang Bapak Ibu menjadi orang beriman itu kita harus mengalami seperti ini supaya Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Kalau kita berpikir bahwa si banyak yang bisa menolongku, si ini, jenderal ini, bos ini, kok Ahong ini yang apa semua. Masih banyak orang kita rasa menolong kita,
Tuhan tidak muncul. Tapi justru ketika kita sampai di titik nadir, ketika kita merasa bahwa tidak ada seorang pun lagi yang sanggup menolong saya, Tuhan menyatakan dirinya sanggup menolong kita. Ada amin? Tepuk tangan dulu om Tuhan. Yang kedua, kekuatan Allah yang mengubah keterbatasan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Meskipun seorang hamba Tuhan merasa sia-sia dalam hidupnya, Allah segera menjawab di ayat 5-7. Sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang berasal daripadaku sampai ke ujung bumi. Raja-raja akan melihatnya dan bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Inilah yang justru saya katakan menjadi titik balik dari keadaan yang tidak lagi bisa berhadap pada siapa-siapa. Mungkin kita tergeletak, tapi itulah menjadi titik balik kurva dalam kehidupan kita. Dalam sebuah kurva ada titik yang sangat curam, turun sampai kepada titik nadir, titik paling bawah. Dan kita merasa apa? Tidak lagi punya kekuatan untuk naik. Tidak lagi punya kekuatan naik. Siapa yang bisa menolong saya naik? Tidak ada lagi. Jangankan diri kita, orang-orang lain aja pun tidak lagi mau. Karena apa? Membawa kita naik itu kan susah, butuh effort yang besar. Tapi justru disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Dia mengangkat kita naik. Inilah titik balik yang luar biasa. Dari perasaan tersia-sia, Allah mengangkat hambanya untuk sebuah misi global yang jauh lebih besar daripada yang dia dapat bayangkan. Terkadang begini, memang begitu begini Bapak Ibu, bahwa kalau kita memang mau merasakan sesuatu yang luar biasa, karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, memang kita harus sampaikan kepada sebuah titik nadir di mana kita tidak bisa lagi berada kepada yang lain kecuali Tuhan. Dan ketika pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, benar-benarlah di situ kita mengakui bahwa bukan karena saya, bukan karena orang lain, hanya karena Allah semata yang berkarya dalam hidup. Kita baru bisa mengakui Allah. Kita tidak lagi mengakui diri kita. Kita tidak lagi mengakui orang-orang lain. Kekuatan apapun selain kekuatan Tuhan. Itulah di mana di kurva titik nadir kita diangkat naik. Dari perasaan sia-sia, Allah mengangkat hambanya untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Keterbatasan kita, perasaan diabaikan, justru itulah yang dipakai Allah untuk menjadi panggung di mana Allah dinyatakan. Inilah inti dari bagaimana kita bisa tetap menjadi terang dalam keadaan tidak baik. Dunia memang tidak baik, keadaan tidak baik, situasi kita tidak baik. Tapi sesuatu yang baik, kita tetap menjadi terang. Kita menjadi terang bukan karena kita sempurna, karena kita bebas dari masalah, bukan karena kita kuat, karena kita hebat, tetapi memang karena kita mengizinkan Allah bekerja melalui kerapuhan kita. Bukan karena kuat gagah kita, justru lewat kerapuhan kita lah Allah bekerja di dalam hidup kita. Lewat luka-luka kita yang menjadi kesaksian kita, itulah Tuhan bekerja. Orang-orang lain menyatakan bahwa sudah habis ini Jan Frido, nggak ada lagi, nggak bisa lagi dia, udah mati kutu dia. Tapi Allah bawa kita bangkit. Orang-orang nggak percaya, loh masih eksis toh, masih bisa toh. Orang-orang nggak percaya kita masih bisa eksis. Loh, sudah seterpuruk itu dia waktu itu, tapi kok masih bisa? Yang penting satu hal, integritas kita tidak hilang. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan bahwa kita adalah orang hidup benar, itu tetap akan menjadi modal bagi kita untuk bisa bangkit kembali.
Di Indonesia ada banyak tubuh-tubuh tersisih yang dianggap tidak memiliki potensi, yang keterbatasan mereka dilihat sebagai penghalang total. Misalnya penyandang disabilitas, ya, seringkali mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, atau fasilitas publik. Masyarakat mungkin melihat mereka sebagai beban atau objek belas kasihan, bukan sebagai objek yang berpotensi menjadi terang. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, saya adalah anak bungsu dari 12 bersaudara. Dan abang saya yang pas di atas saya adalah seorang Down syndrome, penderita Down syndrome. Kalau dikatakan orang yang Down syndrome ini Bapak Ibu beda dengan yang autis ya Bapak Ibu ya. Seorang Down syndrome itu tidak mengalami keterbelakangan mental dan mengalami keterbatasan dalam intelijensi. Sehingga memang seorang Down syndrome itu akan banyak mengalami menjadi beban bagi Tuhan. Tetapi puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, saya sama abang saya ini sangat baik hubungannya. Dalam keterbatasannya lah kami diajarkan oleh orang tua untuk seluruhnya kami 11 yang lain untuk menolong dia. Dia sangat terbatas. Puji Tuhannya dia disekolahkan di SLB oleh orang tua saya, sehingga dia masih artinya mandiri dalam hal mandi berpakaian. Tapi tentu saja akan terbatas dalam baginya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, lebih baik. Seingat saya hanya mengalami sama-sama sekolah pada waktu itu di taman kanak-kanak. Usia 5 tahun Bapak Ibu. Saya 5 tahun, abang saya ini yang Down syndrome ini 7 tahun. Lalu ketika masuk sekolah dasar, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Dia kemudian masuklah ke SLB, sementara saya melanjut ke sekolah dasar sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Dan apa yang kita harapkan dari abang saya ini hanya kemandiriannya saja untuk bersih, mandi, berpakaian. Untuk menulis namanya saja pun dia terbatas. Namanya Yuski, Bapak Ibu. Dia tidak bisa sangat terbatas untuk membaca. Tapi kami ajarkan selalu untuk dia bisa menulis namanya dan mengatakan di mana dia tinggal. Karena kadang-kadang dia bisa pergi kemana-mana, Bapak Ibu, lupa pulang. Paling nggak dia harus kasih tahu namanya siapa, supaya kami bisa tahu cari dia di mana anak ini sekarang berada. Mungkin ada orang lain yang menemukan. Namanya Yuski, tapi sering dia bertulis namanya Yusik atau Yukis. Nggak, menulis namanya saja pun dia tidak benar Bapak Ibu. Dalam keterbatasan seperti inilah kita kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan hadirkan seorang saudara seperti ini? Kami semua 12 saudara hampir semua sarjana Bapak Ibu. Tapi ada seorang yang hanya duduk di bangku sekolah SLB. Itu pun terbatas Bapak Ibu. Hanya untuk sampai mandiri seperti itu saja. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami supaya apa? Lewat saudara kami ini, kami lebih solid dalam bersaudara. Tidak ada seorang pun ketika bapak mama kami tidak ada seorang pun saudara kami yang menolak keberadaannya di rumahnya. Semua orang siap menampung saudara saya yang Down syndrome ini. Ini mengajarkan kepada kami, benar. Kalau saja mungkin abang saya ini nggak ada, mungkin kami hidup dengan masing-masing dengan keegoisan masing-masing. Tidak ada lagi pemersatu kami ketika orang tua nggak ada. Ini menjadi pemersatu kami. Jadi tiap-tiap orang ada yang memang dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang-orang lain yang di sekitarnya. Tidak ada orang yang hidup dengan sia-sia, diciptakan oleh Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan di dalam tiap-tiap pribadi yang lain, dibentuk oleh Tuhan. Apalagi orang percaya. Karena orang percaya pasti dititipkan misinya di hati kita masing-masing. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
tema menari bersama luka, ketika tubuh-tubuh tersisi menjadi terang, dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 ini mengajarkan kita dua kebenaran tadi yang fundamental. Pertama, kita dipanggil dan dibentuk di tengah keterasingan dan kekecewaan. Luka-luka kita itu perasaan diabaikan atau usaha yang sia-sia bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses bagaimana Allah membentuk kita, memegang kita. Jadi jangan cepat kecewa, jangan cepat merasa bahwa tidak puas kepada Tuhan. Seringkali loh Bapak Ibu, bahkan termasuk hamba Tuhan, merasa, aduh Tuhan kok gini amat ya. Aku sudah sediakan hidupku, sudah berikan hidupku kepadamu, kok seperti inilah yang terjadi dalam hidupku. Ada banyak orang merasa kecewa kepada Tuhan, bahkan tidak segan-segan untuk meninggalkan Tuhan karena kecewa dalam kehidupan yang apa yang dikatakan penuh berkat, penuh penuh urapan. Justru banyak kekecewaan terjadi. Kekuatan Allah juga mengubah keterbatasan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang itu bukan dari kita, melainkan dari Dia yang bersinar melalui kita, terutama ketika kita justru lemah dan terluka. Menari bersama luka adalah sebuah perjalanan iman yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Justru ayat firman Tuhan ini menjadikan kita orang-orang yang berani menanggung resiko, Bapak Ibu. Mendorong kita untuk mengambil bagian dalam kehidupan, dalam karya Tuhan. Walaupun memang penuh dengan luka, seringkali pahit, seringkali kecewa. Menari bersama luka adalah sebuah perjalanan iman yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang pahit, namun juga keyakinan teguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah tentang menemukan irama kasih karunia Allah di tengah-tengah setiap kepedihan. Itu juga mengizinkan Bapak Ibu, Allah mengubah bekas luka itu menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Bekas-bekas luka, entah itu codet atau baret-baret yang kita dapati dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan kita sebagai orang benar, itulah yang justru menjadi kesaksian bagi kita. Banyak orang bisa melihat dengan jelas. Jadi nggak perlu kita malu memang Bapak Ibu. Kadang-kadang kita justru ada banyak juga kadang-kadang kesaksian hamba Tuhan yang saya rasa lucu Bapak Ibu. Dia bukannya merasa malu ya dengan segala dosanya, dia malah bangga dengan dosanya. Itu menjadi suatu hal yang salah kaprah. Memang kita tahu bahwa kita penuh dengan luka, penuh dengan baret-baret, tapi itulah yang menjadi sebuah kesaksian bahwa kita dipermalukan, bahwa kita mengalami hal-hal yang buruk, bahkan kita mengalami kesesakan ketika kita ikut Tuhan. Itu menjadi kesaksian. Tetapi kalau hamba Tuhan yang justru bersaksi dengan bangga bahwa akan dosanya masa lalu dan dia bertobat ketika sekarang, itu nggak bertobat. Tidak ada orang bertobat yang bangga akan masa lalunya yang dengan penuh dosa. Harusnya dia malu, dia persaksikan bahwa aku malu dengan segala macam kehidupanku yang lalu. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan di sana. Semua adalah keterburukan, semua hal-hal yang mencederai hati Tuhan. Itulah yang aku lakukan. Itu lebih baik dipersaksikan. Bukan bagaimana dulu saya dulu seorang playboy, dulu pacar saya ada 10. Itu gak perlu dibanggakan. Tidak perlu dibanggakan bagaimana kamu selingkuh. Itu tidak suatu hal yang tidak perlu disaksikan. Jangan. Yang kita persaksikan adalah bagaimana luka-luka kita ini sembuh karena Tuhan. Luka-luka yang diperbuat oleh manusia, yang menghina saya, yang membuat saya pahit, yang membuat saya cedera, yang membuat saya tergeletak. Tapi Tuhan yang bangkitkan saya. Itu yang harus menjadi sebuah kesaksian. Bukan bangga akan dosa Bapak Ibu. Ya. Sedikit lagi, Tuhan memakai Nuh Bapak Ibu, meskipun dia tahu Nuh ini nanti akan mabuk.
Tuhan pakai Daud meskipun dia tahu bahwa Daud hambanya yang dikenalnya ini justru akan berzina, Bapak Ibu. Tuhan pakai Petrus meskipun dia juga akan menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan pakai Paulus, seorang penganiaya orang Kristen. Alkitab sejauh ini tidak bercerita tentang siapa yang layak dan siapa yang tak layak, tapi dia bercerita tentang Tuhan yang terus bekerja di dalam kita. Sepanjang kita mau percaya, sepanjang kita menjadi orang beriman, dia membentuk kita, dia menghajar kita, dia mengubahkan kita dengan segala cara, bahkan dengan darah anaknya sendiri. Bagi Allah Bapak Ibu, lebih sulitlah menciptakan hambanya daripada menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan dunia, langit dan bumi, dia cukup berkata, jadilah, maka itu jadi. Tetapi ketika Allah menciptakan seorang hamba, Allah perlu mengirimkan Yesus Kristus, Bapak Ibu, untuk mati dan bangkit bagi kita. Lalu mengirimkan kesulitan-kesulitan untuk membentuk kita, menyaring kita, membersihkan kita, menguji kita, sampai akhirnya jadilah kita seorang hamba Tuhan. Jadilah kita seorang pengikut Kristus yang setia. Jadilah kita seorang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Siapapun kita, entah seorang akuntan, entah seorang ojol, entah seorang apapun profesi kita, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita adalah hamba Tuhan. Oleh karenanya, sebagai hamba Tuhan, kita tetap dengan apa? Misi melakukan kebenaran dalam segala kesempatan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak memakai orang yang layak untuk pekerjaannya, Bapak Ibu, tetapi melayakkan orang yang dia pakai, dan itu adalah kita. Ada amin? Mari kita nggak perlu takut lagi, Bapak Ibu, luka-luka kita. Jangan biarkan rasa sakit, kecewaan, tersisih itu melumpuhkan kita. Tapi marilah kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Biarkan Dia yang memegang tangan kita, Dia yang menuntun langkah kita, Dia yang mengajari kita menari di tengah badai kehidupan. Sebab di dalam kelemahan kita lah, dalam luka-luka kita lah, disitulah kuasa dan terang Kristus justru bersinar paling cemerlang, menjadi harapan dan kesaksian bagi dunia yang sedang terus menuju semakin dalam kegelapan. Biarlah setiap tubuh yang tersisih di antara kita, setiap hati yang terluka di antara kita, menemukan penghiburan dan kekuatan di dalam janji Allah ini, bangkit dan menjadi terang yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadari Tuhan, betapa sering kali kami membawa luka-luka batin kami, kepahitan, rasa sakit, bahkan termasuk kadang-kadang kami bahkan mendendam kepada orang-orang yang sering kali menghina kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kini kami mengerti, kini kami paham bahwa segala luka-luka itu, segala kepahitan itu, segala hal yang menjadi kesesakan dalam hidup kami ini, Engkau izinkan ya Tuhan, untuk menjadi pembentuk hidup kami, mentalitas kami, spirit kami ya Tuhan, untuk menjadi orang yang Engkau bentuk sesuai, seturut apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk melakukan tugas-tugas yang Engkau kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami, yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Teruslah ya Tuhan, teruslah balut luka kami, teruslah kuatkan kami. Biarlah kami menikmati janji-janji Tuhan, karena kami tahu janji Tuhan iya dan amin. Kami terlalu percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang sukses. Orang-orang lain mungkin memandang kami remeh, orang-orang lain mungkin merendahkan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud yang indah di dalam hidup kami, dan kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, untuk Engkau angkat. Jadilah kami seturut apa yang menjadi kehendak-Mu, di dalam nama Yesus. Amin.
memaparkan firman Tuhan bagi kita, ada dua penekanan buat kita. Yang pertama, memang kita dipanggil di tengah-tengah luka. Gak ada yang tidak merasa luka dalam hidup ini, tapi di situ Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya. Amin. Amin. Yang kedua, Tuhan di tengah-tengah luka kita, Tuhan mau mengubahkan kita. Tuhan mau memulihkan kita dan membuat kita jadi berkat dan jadi terang. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Nya. Ada bagian catatan yang saya catat yang terakhir tadi. Tuhan tidak panggil orang yang layak. Tuhan nggak panggil Semi itu, wah karena dia layak, atau Kamika, atau siapapun, Pak Sun, oh karena dia layak. Bukan. Tapi Tuhan melayakkan kita untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta bersama dengan keluarga. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami dikuatkan dan diteguhkan melalui firman. Kami harus menjadi berkat walaupun di tengah-tengah luka kami. Dan saat ini kami juga mau menjadi berkat di dalam pelayanan. Kami mohon kiranya Tuhan berkati setiap persembahan kami, dan kiranya ini menjadi alat di dalam pelayanan di GSI Alpha Omega. Berkati kami, para penatua, di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Amin. Mengiringi persembahan kita angkat pujian Allah sumber kuasa. Mari bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengaku iman percaya kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah
sukacita kami dalam persekutuan kami. Kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa, kami serahkan mertua dari Pak Glenn yang saat ini dalam perawatan dan pemulihan pasca operasi. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Berkati Pak Glenn bersama dengan istri di dalam mendampingi dan merawat mertua terkasih. Kami percaya Tuhan juga punya maksud di dalam setiap peristiwa, menunjukkan kasih sayang dari Pak Glenn bersama dengan istri kepada orang tua. Kami juga mau berdoa, kami serahkan Pak Gente dalam tangan kasih-Mu. Saat ini masih dalam masa-masa perawatan dan pemulihan. Kiranya tangan Tuhan juga menjamah dan memberikan pemulihan. Berkati Ibu Susan bersama dengan anak-anak yang mendampingi. Kiranya berikan kesabaran, kekuatan dan kesehatan di dalam mendampingi Pak Gente. Kami juga berdoa buat adik kasih kami, Bineda, yang saat ini juga dalam masa-masa perawatan. Tangan Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk adik kami Ica yang juga masih dalam masa-masa pemulihan. Tuhan memberkati, Tuhan terus menjaga. Ya Bapak, kami mungkin di antara kami ada yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan menyembuhkan. Kami tetap berdoa untuk jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, mereka yang sedang berusaha dan bekerja. Tuhan berkati mereka, agar mereka tetap sehat selalu, mereka bekerja dengan baik dan mereka mendapatkan nafkah bagi keluarga. Tuhan bukakan jalan bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang berusaha mencari pekerjaan. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, baik itu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, tangan Tuhan memberkati mereka agar mereka terus tekun belajar sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga kami semua. Kiranya kami semua tetap ada dalam keharmonisan, saling mengasihi di dalam keluarga. Kami berdoa untuk kami para pelayan Tuhan, penatua dan juga pendeta bersama Ibu Gembala. Kiranya kami terus sehati sepikir di dalam melakukan pelayanan di Alfa Omega dan semakin hari semakin maju. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya jemaat semakin hari semakin giat untuk beribadah, bersama-sama memuliakan nama-Mu, juga aktif ikut di dalam pelayanan. Terima kasih kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba di dalam kehidupan mereka, di dalam apa yang mereka usahakan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus memberkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pergumulan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Bangsa dan negara kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengatasi berbagai persoalan. Kami ingat saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Sumatera Utara, Aceh, di Padang, dan juga mungkin daerah-daerah yang lainnya Tuhan. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami. Tuhan juga berkati pemimpin-pemimpin kami untuk dapat melakukan pelayanan yang baik bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Setiap kerinduan hati kami, apa yang kami alami, apa kerinduan dan harapan kami mau bawa itu di bawah kaki Yesus Tuhan kami. Dan kami percaya Yesus Tuhan kami akan menjawab, bukan karena kami, tapi hanya karena kasih sayang Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat selain berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujian Yesus Engkau Juru Selamat. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikmu, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada